Oke, selamat siang semuanya. Saat kalian menonton video ini, kalian akan memulai untuk tutorial perkuliahan kita yang pertama untuk aplikasi Microsoft Word. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Oke, kita buat new blank dokumen. Di sini saya menggunakan Office 2019, tetapi sepertinya tampilannya adalah tampilan Office 365 ya. Oke, tahap pertama, step pertama kita akan mengatur layout penulisan dulu. Oke, sebelum itu untuk keamanan, biasanya laptop itu kan kadang-kadang ada juga yang tidak menggunakan baterai lagi, artinya kalau listrik mati langsung mati. Kita masuk ke menu file, kemudian kalau di Office di bawah 2013 itu di Word option, kita kalau di Office 2013 ke atas kita pilih option saja, sama saja nanti kita pilih save-nya. Nah, di sini untuk auto recovery-nya kita buat, kalau saya biasanya menggunakan 5 menit ya. Jadi setiap 5 menit itu akan tersimpan otomatis. Oke, supaya apa? Supaya aman ya ketika kalian sedang mengetik, itu bisa lebih aman sehingga tidak terjadi hilang data seperti itu. Oke, kita mulai. Yang pertama kita masuk ke menu layout. Oke, kemudian kita atur dulu kertasnya, kita menggunakan A4 sudah. Kalau sudah, kemudian kita masuk ke menu margin, kemudian kita pilih custom margin. Nah, kita pilih di sini untuk top bagian atas itu biasanya dia 3 left ya. Kalau kalian lupa aturannya ya, left itu kan sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu biasanya digunakan untuk menjilid, maka kita tambahi dia 4. Oke, kemudian bottom itu bawah, biasanya dia ada angka ya, penomoran ya, maka dia pakai 4. Kemudian right atau sebelah kanan kita pakai 3. Oke, kita pakai portrait normal. Oke. Nah, supaya ini menjadi untuk semua dokumen kita pilih set as default. Jadi untuk semua dokumen kita itu seperti itu. Oke, sudah. Kemudian yang kedua, untuk paragraf kita masuk ke menu paragraf, di sebelahnya page setup tadi, di sebelahnya margin ada paragraf di sini. Kita pilih tanda pojok di bawah. Kalau untuk Office 2007 ya, biasanya ada pilihan page layout ya. Kurang lebih sama. Oke. Kemudian alignment-nya kita pilih justify. Oke. Kemudian di sini 0 aja, 0. Untuk spesialnya ini kita pilih first line ya. First line atau garis pertama, biasanya kan kita ada alinea baru. Nah, alinea baru itu kan agak sedikit masuk ke dalam ya. Itu kita pilih first line, dipilih di sini. Biasanya otomatis 1,27, itu sudah aturan. Kemudian untuk before 0, after juga diatur 0. Untuk spasinya kita pilih 2, double. Oke, kalau sudah, kemudian set as default. This document, all document. Oke, sudah. Yang kedua, yang ketiga, kemudian kita atur untuk fontnya ya. Masuk ke menu home di sini, home, kemudian pilih font. Oke, untuk fontnya kita gunakan font yang resmi saja, Times New Roman, ya, reguler. Kemudian ukurannya 12, font warnanya adalah hitam, otomatis biasanya. Oke, kalau sudah kita pilih set as default untuk semua dokumen. Oke, sudah kita atur untuk layoutnya. Oke, terima kasih. Lanjut step kedua. Oke, step kedua kita lanjut ke penulisannya. Tadi kan sudah kita atur layoutnya, sekarang kita buat penulisannya. Yang pertama biasanya kan kalau di makalah kita coba untuk membuat makalah ya, sederhana. Yang pertama adalah
kata pengantar tentunya. Nah, ini kan tadi kan kita sudah mengatur untuk hanging di awal itu adalah first line, artinya setiap satu kata pertama itu kita akan membuatnya agak sedikit masuk ke dalam 1,27. Sedangkan untuk judul, kan ada judul, ada subjudul. Judul itu contohnya kata pengantar, daftar isi, bab 1 itu judul. Subjudul contohnya seperti bab 1 ada A, latar belakang, kemudian tujuan, manfaat, dan sebagainya. Itu subjudul. Jadi untuk judul itu dia rata tengah biasanya. Rata tengah, kemudian dia tidak pakai hanging ya. Nah, ini kita tarik untuk penggarisnya. Nah, kalau tidak ada penggaris seperti ini, kita munculkannya ada di view. Kemudian rule-nya kita centang ya. Nah, ini kan kosong ya. Sekarang tidak ada, kita centang. Kalau mau ada penggaris, garisnya seperti ini juga. Oke, kembali lagi ya. Kembali lagi ke menu home tadi. Kemudian sudah kita tarik tadi ya. Kemudian kita pilih yang ini, rata tengah, atau untuk pintasnya adalah Ctrl E. Oke. Kita tuliskan pertama kata pengantar. Oke. Ingat ya, biasanya untuk judul itu dia tebal ya, bold. Kalau belum kita blok dulu, kemudian kita pilih bold. Oke. Kalau sudah, ingat tadi kita enter, kan ini 2 spasi ya, enter sekali lagi. Nah, ini kan masih di tengah ya, sedangkan untuk penulisan kata pengantar itu untuk isinya itu kan kita menggunakan rata kanan kiri atau justify, Ctrl J pintasnya, atau kalau nggak ada kita pilih di sini, ada di sini pilih yang justify ini ya, sebelahnya rata kanan. Oke, ini kan perhatikan di tombol navigasi di rule-nya. Di sini kan masih belum agak masuk ke dalam ya, hangingnya nggak ada. Kita pilih, kita pencet tab. Ya, hangingnya kita tarik ke 1,27. Oke. Kemudian kita ketik isinya. Biasanya kan puji syukur ya, pujian ya. Puji syukur. Nah, ini masih bold ya. Kita hilangkan dulu boldnya. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Ini agak besar ya. Nah, ini kan biasanya kan yang Maha Esa itu huruf depannya besar ya, karena aturan bahasa Indonesia. Kalau sudah terlanjur seperti ini, kita pilih, kita blok. Kalau kalian menggunakan laptop Acer, biasanya langsung bisa ya. Dia menggunakan, aduh saya lupa, F3 biasanya, Shift F3. Tapi kebetulan saya menggunakan laptop Dell, jadi agak ribet. Bisa kita secara manual, kita blok, kemudian kita masuk ke sini di daerah font sini. Di atasnya huruf font ini ada lambang AA ya, A besar A kecil ya. Ini kita pilih yang capitals H word, jadi huruf kecil, huruf depan yang besar. Ini Tuhan juga ya, Tuhan juga. Kalau cuma satu, tinggal kita taruh di antara tengah atau pokoknya di tulisan itu, kemudian kita pilih yang capitals H word. Oke, Tuhan. Itu untuk sedikit pengaturan. Oke, dan seterusnya, misalnya sudah selesai. Oke, lanjut. Untuk di akhir itu kan biasanya ada penulis ya, Palangkaraya 17 berapa, tanggal 07 Februari 2022, penulis. Nah, biasanya kan beberapa orang itu biasanya masih pakai spasi seperti ini. Nah, ini untuk di pembelajaran kita menggunakan rule di sini bisa. Kita tarik rule-nya dulu, kumpulkan ke depan dulu seperti ini. Kemudian kita tarik sampai dia mentok ke ujung ya. Nah, ini kan dia mentok, artinya sampai 2022 ini turun.
kita kembalikan. Nah, kita atur posisinya sampai dia tidak turun ke bawah, tulisannya itu di atas semua. Nah, seperti ini. Nanti dia akan rata semuanya. Oke, sudah. Kita lanjut ke selanjutnya adalah daftar isi. Oke. Nah, biasanya ini kebiasaan ya. Mungkin ada yang sudah bisa atau belum. Biasanya kalau mau ke halaman selanjutnya itu dia biasanya enter sampai beberapa kali enter ya, mungkin sampai ketemu halaman selanjutnya. Maka kita menggunakan yang mudah saja. Oke. Enter sekali, kemudian kita kembalikan ke depan hangingnya, cursornya, kemudian kita pilih Ctrl Enter. Kita klik Ctrl, tahan Ctrl, kemudian kita pilih Enter. Nah, nanti akan lanjut ke halaman selanjutnya. Sehingga ketika kita mengubah di kata pengantar, misalkan kata pengantarnya kita tambah tulisannya, ya, dia tidak akan menggeser tulisan yang ada di sini. Contohnya ini kita tulis daftar isi ya. Ctrl B, caps lock yang dihidupkan, daftar isi. Oke, Ctrl E ya. Ini jangan lupa ya, hangingnya dihilangkan dulu. Oke. Nah, ini misalkan kita ubah ya di kata pengantar, maka tidak akan mempengaruhi daftar isi, karena daftar isi dengan kata pengantar itu dua halaman yang berbeda. Tapi berbeda ketika kalian menggunakan enter beberapa kali, itu dia akan ikut bergeser ke bawah. Nah, itu kelemahan kalau kita cuma menggunakan enter beberapa kali. Oke, daftar isinya kita kosongi dulu, kita nanti bahas di step yang selanjutnya nanti ya, setelah ini. Oke, lanjut. Turun ke bawah, berarti ada Ctrl Enter lagi sekali lagi. Habis daftar isi apa biasanya? Habis daftar isi adalah bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan. Untuk pembelajaran kita, daftar isinya semi otomatis saja, karena agak sedikit ribet dan perlu waktu yang agak panjang kalau kita menggunakan yang otomatis full. Nanti bisa sambil dipelajari lewat YouTube atau yang lainnya. Oke, masuk ke bab kedua. Kemudian kita masuk ke pengaturan subbab ya. Bab kedua biasanya 1.1 ya. Nanti bisa dilihat lagi di buku petunjuk tertib. 1.1 seperti ini biasanya. Kalau yang otomatis itu enak ya, biasanya bisa otomatis untuk penomoran 1.1 itu nanti akan urut ke 1.2 dan sebagainya. Tapi kalau tidak urut, kita masuk ke menu home di sini. Kita masuk ke menu paragraf ya, di atasnya ada penomoran ya. Nah, ini kan ada pilihannya, ada banyak. Nah, kalau belum ada, kita masuk ke menu define new number format. Jadi kita definisikan sebuah number format. Nah, ini kita bisa atur. Oke, kita tambah di sini 1.1. Oke, kita atur dulu di sini. Perhatikan di sini kita hapus dulu number formatnya ya. Karena yang berubah itu, ini kan kalau kita tambah satu lagi misalkan, yang berubah adalah depannya ya. Ini perhatikan di number format ada yang agak sedikit di bold atau dihitamkan ini. Itu yang akan berubah, maka kita hapus dulu. Kita ingin yang berubah itu adalah belakangnya. Maksud saya seperti ini, 1 titik. Nah, ini kan sorry. Saya ulangi. Kita ketik dulu 1, kemudian kita pilih titik. Nah, ini kan number stylenya kita ubah menjadi yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sekarang yang di blok adalah yang belakang, sehingga yang berubah adalah bagian belakang. Itu kalau punya kalian tidak otomatis ya, tapi biasanya kalau kita ketik 1.1 titik itu langsung otomatis. Cuman ini jika laptop kalian tidak otomatis, ada beberapa laptop yang tidak tersetting atau mungkin belum terinstall seperti itu. Ini hangingnya, jangan lupa. Satu saja. Oke. Latar belakang. Oke. Ctrl B, hilangkan boldnya, kemudian enter. Nah, kalau enter kan dia langsung 1.2, sedangkan kan latar belakang tentu ada isinya ya. Oke,
kita hapus dulu sampai ke depan seperti ini, kemudian kita pencet tabs. Bawahnya ikut ya, kita tarik yang di atas saja sampai 1,27. Oke, ketik latar belakangnya. Dan seterusnya. Nah, ini bautnya, sorry. Ini contoh untuk latar belakang. Oke, enter lagi. Kita misalnya sudah selesai latar belakang, kemudian kita masuk ke 1.2 tujuan penulisan ya. Kita sudah punya simpanan tadi untuk numberingnya kita pilih di sini. Nah, langsung otomatis 1.2. Kita atur ininya untuk letaknya supaya sejajar. Ya, kemudian kita jangan lupa di bold ya. Dia harus bold. Tujuan penulisan. Oke. Di bold. Kita atur hangingnya. Misalnya seperti ini. Oke, sudah. Oke, sudah. Lanjut ya. Jadi kira-kira paham ya untuk penulisan bab. Berarti kan saya rasa kalian sudah paham. Lanjut ke bab 2-nya langsung ya. Ctrl Enter, ingat ya, setiap ganti bab seperti itu langsung di Ctrl Enter supaya perubahan di bab 1 tidak akan mempengaruhi posisi letak bab 2. Itu ya, biar diingat. Oke, bab 2. Ctrl E, Ctrl B, caps lock, bab 2. Isi makalah. Oke. Isinya sesuaikan. Kita coba sekali lagi bikin numbering. Define new numbering. Oke, dihapus dulu. Oke, ketik 2, kemudian pilih titik. Setelah itu kita pilih number stylenya 1, 2, 3. Ya, yang berubah belakangnya. Oke. Nah, ini kalau belum ada ya. Biasanya 2.1 apa? Oh, sorry ya, bukan isi makalah ya. Pembahasan. Materi kuliah misalnya ini ya, ini misalnya saja. Nanti ya, nanti ketentuan isi makalahnya akan dibahas di Zoom. Oke, lanjut ya ke bab 3 berarti. Perhatikan rule-nya ya, penggarisnya ya, supaya kalian tidak salah nanti posisinya. Bab 3 penutup. Bab 3 penutup. Nah, ini kan kalau ini kan nggak langsung otomatis ya. Caranya tadi define number, kita hapus itu. Kita klik 3 titik, kemudian pilih number style-nya 1, 2, 3. Iya, langsung otomatis. Kita bold dulu ya, bold, kita geser untuk posisinya. Saran. Oke, sudah bab 3 selesai. Nanti isinya sesuai ketentuan di pembahasan Zoom. Oke, step kedua selesai.
Kita akan lanjut ke step selanjutnya. Oke, step ketiga kita akan mengatur untuk daftar pustaka ya. Sebelum nanti kita akan mengatur penomoran halaman. Oke, setelah bab 3 penutup, kita akan masuk ke content lagi. Di sini kita akan masuk ke daftar pustaka. Oke, daftar pustaka ini bisa kalian secara manual atau kita buat secara otomatis. Oke, kita buat secara otomatis ya. Kita masuk ke menu reference. Maaf ya kalau vokal saya kurang baik untuk penyebutannya. Reference, kemudian kita masuk ke manage source. Kita masuk ke sini. Kemudian biasanya di sini ada beberapa, kalau kita sudah pernah mengetik ya. Tetapi kalau kita masih baru, kita pilih new source. Nah, kemudian di sini buku kita menulisnya dari mana? Dari buku atau dari jurnal, kita pilih ya. Kita misalkan pilih buku saja. Kemudian author ini penulis ya. Penulis itu kan biasanya nama, misalkan ada 3 nama itu kan dibalik. Nah, ini secara otomatis nanti di sini kita pilih edit, kemudian kita lihat namanya. Kalau namanya itu misalnya nama saya misalkan ya Anang Hirmansyah ya, misalkan saya pakai yang 2 nama dulu. Anang Hirmansyah itu kan 2 nama, berarti kita pilih firstnya Anang, kemudian karena cuma 2 nama langsung pilih lastnya Hirmansyah. Oke, langsung dibalik ya, karena memang penulisannya seperti itu. Judulnya misalkan saya punya judul buku menulis dengan jiwa. Ini agak sedikit kritis ya, menulis dengan jiwa. Tahunnya ditulis di tahun 2021 di kota Palangkaraya. Misalnya nih ya, penerbitnya Balawa Edu. Nah, ini contohnya ya. Oke, kalau sudah lengkap misalnya seperti ini, penulis sudah, judul sudah, tahun sudah, kota sudah, penerbit sudah, kita oke kan. Nah, ini ada. Ini contohnya di bawah ya, kalau kita masukkan nanti seperti ini. Oke, ini untuk dua nama. Contohnya kalau kita sekarang ada misalnya tambah lagi ya. Tambah lagi misalnya 3 nama. Oke, dari buku, autornya kita edit dulu. Oke, misalkan nama saya itu kan ada 3, Muhammad Anang Hirmansyah. Oke, nama pertamanya berarti Moh ya. Moh, memang Moh ya, disingkat memang ya. Moh Anang, nama tengahnya Anang, nama terakhirnya adalah Hirmansyah. Oke. Nah, nanti akan otomatis seperti ini. Hirmansyah Moh Anang. Oke. Judulnya tadi kan menulis dengan jiwa ya, menulis dengan tangan. Ini contoh ya, nanti kalau kalian benar-benar pakai buku atau jurnal, kalian isi sesuai dengan judul jurnal atau judul bukunya ya. Tahun 2021 kota Palangkaraya. Publishernya misalkan mana. Oke, kita oke kan. Kita sudah punya dua daftar pustaka. Kalau ada banyak silakan kita close saja. Kemudian di sini kita pilih untuk bibliografinya. Biasanya dia setiap skripsi itu ada masing-masing ya, beda-beda ya. Kita pilih reference saja di sini. Nah, di sini sudah ada ya, langsung sesuai dengan pengaturan. Ini reference kita ganti ya, daftar pustaka. Kita atur penulisannya. Fontnya kita atur Times New Roman ukuran 12. Warnanya hitam. Oke, ini misalkan saya sudah memasukkan dua buku.
ada satu buku lagi, misalnya ternyata saya ingin menambah satu buku lagi, misalnya di sini siapa nama kalian kan, Erika nama pertamanya ya, kita ambil nama Komti ya, Erika, nama terakhirnya misalkan Putri ya, Erika Putri. Oke, dia punya judul mengejar layang misalnya, tahun 2021, Kota Medan, publishernya Balawa Edu, misalnya seperti ini. Ini kan ada ya berarti ya. Oke, ini bisa kita langsung update saja ini. Atau kalau tidak bisa kita masuk ke menu reference, pilih update table. Oh sorry, ini ya update citasi ya, sorry. Nah, dia langsung menyesuaikan. Ini kan urutannya sesuai nama ya, sesuai abjad seperti itu. Oke, daftar pustaka sudah beres. Lanjut ke step selanjutnya. Oke, step selanjutnya adalah penomoran. Nah, ini yang agak sedikit rumitnya ya. Sesuatu yang rumit kalau kita praktekkan insya Allah akan mudah kita kerjakan. Pertama kita masuk ke menu insert. Oke, kemudian pilih pack number. Oke, kita pilih format pack number. Untuk kata pengantar itu kan biasanya halamannya apa? Halamannya adalah Romawi ya. Maka kita pilih Romawi. Oke, kemudian kita pilih start at-nya adalah I, mulai dari Romawi 1 maksudnya ya. Oke, kita oke. Oh sorry ya, belum kita pilih ya. Pack numbernya adalah bottom di tengah ya, number 2. Oops, kok di atas? Sorry. Insert, pack number, bottom, pilih yang di bawah. Nah, sudah pas. Oke, kita atur dulu fontnya. Sudah sesuai ya, Times New Roman, ukuran 12. Oke. Nah, perhatikan di sini terisi halaman 2, Romawi 2 ya. Nah, bab 1 pendahuluan itu kan harusnya halaman berapa? Halaman 1 ya. Oke. Supaya ini kemudian halamannya berbeda dengan di atas. Oke, supaya halamannya beda dengan di atas, ini kan kalau langsung kita ubah di sini misalnya pack number, kemudian format pack number, kita pilih 1. Oke, maka semuanya akan berubah dari kata pengantar. Nah, supaya berubahnya itu hanya dari halaman bab 1, kita cancel dulu, Ctrl Z. Nah, ini kembali lagi sudah ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita blok dulu untuk halaman yang 3 Romawi atau halaman di yang ingin kita ubah di bab 1 ya. Kita blok. Oke, kita masuk ke menu layout. Kemudian kita pilih pack setup. Oke, di bawah ini apply to-nya kita pilih ke this point forward, artinya perubahan itu hanya terjadi pada poin ini dan poin seterusnya. Paham ya? Oke, this point forward. Nah, dia akan secara otomatis di bab 1 ini halamannya mulai dari 1 lagi. Romawi 1 maksudnya. Nah, kemudian kita ubah, masuk ke menu header and footer lagi. Kemudian kita pilih pack number, kemudian pilih format pack number, kita ganti menjadi mulai dari huruf Latin ya, mulai dari 1. Oke, akan berubah halaman 1, sedangkan halaman sebelumnya tidak akan berubah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Oke. Nah, ini juga bisa kita berlakukan untuk misalnya bab 2 itu kita atau di satu makalah itu ada tampilan landscape dan ada tampilan portrait. Itu bisa kita berlakukan untuk cara tadi ya. Misalnya di bab 2 ini kita ingin bab 2 saya ingin membuat dia menjadi tampilannya landscape atau miring ya. Kita blok dulu di bab 2 ini sampai
mulai dari awal bab 2 ya, awal dari bab yang ingin kita rubah seperti itu. Masuk ke menu layout, kemudian menu page setup, kemudian pilih landscape ya. Tapi di sini jangan lupa ya, pilih yang bisa pilih selection text di sini. Jadi hanya teks yang diubah. Oke, kita lihat di bawah. Nah, di bawah tidak akan berubah. Tapi halamannya jadi satu lagi. Karena apa? Karena dia berbeda dengan di atas. Nah, untuk merubahnya, masuk ke menu halaman. Cara masuknya adalah kita klik 2 kali di halaman. Oke, atau tadi insert, kemudian page number, format page number. Nah, ini page numbernya pilih continue from previous section. Nah, lihat continue. Ini juga sama. Page number, format page number, continue. Nah, oke. Selanjutnya, ya. Iya. Oke, jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, perhatikan. Ini ada yang landscape, ada yang portrait. Itu untuk merubah, untuk membedakan. Nah, ini step yang keberapa? Keempat ya. Oke, kita akan lanjut ke step yang terakhir untuk daftar isi. Oh, sorry, bukan. Nanti ada sampul ya. Step yang kelima, daftar isi. Oke, step selanjutnya kita masuk ke daftar isi. Kita besarkan dulu. Oke, daftar isinya kita pakai yang apa tadi? Semi otomatis saja ya. Semi otomatis. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke menu paragraf. Kemudian kita pilih tabs ya. Nah, tabsnya ini kita pilih untuk tab stop position, itu artinya nanti kira-kira nomor itu dimulai dari berapa senti. Nah, ini kan perhatikan di rule-nya, di penggarisnya ini kan ada 0 sampai 13 ya, 12, 12, 13, ini pasti 14. Jadi kita buat misalnya di sini ya, di 13 nanti titiknya itu akan berhenti dan halaman 13,5 misalnya ya. Dan kemudian halamannya di terakhir sini di 14. Kita coba ya, 13,5. Oke, kita pilih titik-titik ini, leadernya kita pilih titik-titik, kemudian kita set. Oke, kita oke kan. Oke, misalnya kata pengantar. Oke, tinggal kita pencet tabs. Nah, maka akan muncul titik-titik seperti ini. Halaman kronologi. Yang kedua, daftar isi. Tabs. Kronologi. Nah, ini untuk memudahkan kalian ya, karena biasanya mudah-mudahan bukan kalian ya, sehingga ilmu ini bukan menjadi hal yang baru ya. Tetapi kalaupun menjadi hal yang baru, mudah-mudahan bermanfaat. Biasanya kan ada yang seperti ini. Misalnya ya, bab 1 pendahuluan. Ini kan biasanya ada yang di titik seperti ini. Ini biasanya akan sulit untuk menyamakan nantinya ya, jumlah titik yang sebagainya. Kalau tabs ini dia langsung berhenti di titik yang kita inginkan seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu membuat sampul. Ini kurang lebih pembuatan makalah sederhana seperti itu, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut ke step selanjutnya. Oke, step selanjutnya adalah membuat sampul ya. Kita sudah tadi yang pertama mengatur layout, kemudian kita pengaturan penulisan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah membuat daftar pustaka secara otomatis, kemudian penomoran, dan yang kelima adalah daftar isi. Terakhir kita yang keenam adalah pembuatan sampul seperti itu. Ini kita buat dokumen baru.
kita bisa ketik Ctrl N. Nah, seperti ini. Nah, untuk sampul itu sendiri, biasanya sampul ini memiliki margin berbeda juga ya. Nanti bisa dilihat di buku petunjuk penulisan skripsi tempat kalian yang terbaru mungkin ya, di manajemen pendidikan atau di FKIP. Oke, saya hanya ingin memberikan garis besarnya saja. Nanti untuk pengaturan secara rincinya silakan dilihat di bukunya. Oke, kita yang pertama biasanya kan judul ya, judul makalah kalian. Misalnya judul makalah saya adalah pengaruh masa kuliah terhadap waktu menikah. Semakin lama atau semakin cepat. Maksudnya kalau kuliahnya cepat, mungkin nikahnya cepat. Kalau kuliahnya lama, nah ini contoh saja. Biasanya kan judul ya. Judul ini biasanya dia ada aturan sendiri. Judul itu dia biar bisa saya kecilkan nanti. Biasanya judul ya, kemudian ada logo, ini ada contohnya sih. Kemudian penulis, kemudian yang terakhir adalah identitas kampus. Judul ini biasanya dia ada sedikit pengaturan sendiri. Dia berapa senti ya? Jarak antara judul ke penulis itu berapa senti, kemudian ukuran gambar pun berapa senti itu ada. Nanti tapi itu silakan kalian pelajari sendiri di buku petunjuknya. Kemudian kebetulan saya tidak punya yang baru. Kemudian penulis, nah, siap. Oke, selanjutnya kita masukkan insert logo ya dari status. Oke, logonya ada di mana? Kita cari-cari logo, usahakan ditempatkan di tempat yang mudah dicari ya. Nah, logo UPR. Oke, biasanya untuk logo itu sendiri dia ada aturan sendiri ukurannya ya. Nah, kadang-kadang itu mahasiswa tuh ada yang logonya seperti ini, gemuk, mungkin kebanyakan. Ada juga yang kurus seperti ini. Nah, supaya tidak seperti itu, kita atur di sini. Dia akan otomatis mengecil dan otomatis. Atau kita juga bisa mengecilkannya. Kita biasanya kan mengecilkannya kayak gini ya. Nah, ini kalau office-nya yang terbaru biasanya memang dia menyesuaikan ya. Ini ya. Tapi kalau office kalian pengaturannya tidak otomatis seperti ini, artinya besar langsung besar. Kalau dikecilkan seperti ini nanti akan menjadi gepeng. Kalau ditarik menjadi kurus, maka kita bisa pencet shift, kemudian kita arahkan kursornya ke pojok, kemudian kita tarik sesuai ukuran yang kita inginkan atau yang ditentukan. Misalkan ukurannya 3,5 ya. Ini supaya di tengah kita pilih di sini alisnya, pilih yang center. Oke. Nah, kita pilih yang di tengah. Kita klik kemudian pilih alisnya center ya. Jadi dia rata tengah. Oke, sudah. Kemudian di bawahnya adalah identitas institusi. Ini biasanya agak ke bawah ya. Program studi manajemen pendidikan fakultas KIP gitu aja berikut ya. Universitas Palangkaraya tahun 2022. Nah, ini kan tertarik lagi ya. Nah, sampul sudah jadi, tinggal kita buat menjadi bold semuanya. Nah, kalau sudah tinggal kita simpan.
beres, file, save, namanya adalah sampul. Yang ini tadi kita namanya apa? Save. Isi makalah. Selesai, beres. Ini untuk pertemuan kita yang pertama, ada 6 step untuk pembuatan makalah ya, secara sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap belajar terus, bukan hanya dari materi kita hari ini, bisa dari YouTube channel lain dan sebagainya. Semoga bermanfaat dan membantu tugas-tugas kalian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.